sepakat seluruh ulama di berbagai negeri. Nah, taunya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa, rezeki. Barang siapa yang melakukan onani di siang hari Ramadan, seperti dengan memainkan kemaluannya atau berulang-ulang memandang. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh? Setelah azan subuh baru mandi junub karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib, wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana. Engkau tak sama seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah, aku orang yang tahu makna ucapan Nabi ini. Ya, kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami, dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah, itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah, sawa'un kana min ihtilamin au jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang membatalkan puasa yang ketiga. Makanya hafalan dulu nih. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di siang hari. Bersenggama dengan sengaja. Siang hari itu maksudnya setelah subuh tiba, lah kok dia berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau hubungan suami istri yang nggak sengaja, mungkin mohon maaf ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh. Tak taunya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa, rezeki. Ya, rezeki. Puasanya tetap sah dan tinggal mandi. Ini yang membatalkan bersenggama di siang hari. Kalau sengganya waktu sahur, suaminya malas, saya tidak mau sahur makan, aku sahur kamu saja. Atau berhubungan suami istri, tak-taunya baru selesai, belum sempat makan, keburu azan, belum sempat mandi, puasanya sah, tinggal mandi saja, nggak apa-apa, dan tidak wajib dia mandi saat itu. Dan ilmu yang perlu disampaikan ini banyak menyiksa perempuan gara-gara nggak mau ngaji. Apa itu? Kalau Anda berhubungan suami istri, tidak serta-merta Anda harus langsung mandi malam itu, nanti demam sakit. Nah, makanya ngaji biar enak. Makanya banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya, dipikir habis berhubungan langsung mandi. Nah ini makanya ngaji. Kalau tidak ngaji kelihatan pucat semuanya itu.
Jadi gak apa-apa, berhubungan suami istri, senangkan suami, habis itu mandinya ya nanti boleh menjelang bangun salat subuh. Nggak wajib langsung, sunnah saja. Maka sama, suami istri melayani suami, habis itu nyiapin sahur, gak sempat mandi, ya nggak apa-apa. Mandinya nanti setelah selesai adzan, selesai. Jelas? Diamalkan ilmunya. Nanti, maksudnya diamalkan bukan nanti sahur dulu lalu mandinya nanti, bukan maksudnya. Salah paham nanti. Kalau seseorang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, dia sudah biologis tapi dia berhenti sebelum azan, tapi pas azan dia masih dalam keadaan junub, maka hal itu tidak merusak puasanya dan bahkan boleh menunda mandi junub, mandi haid dan nifas hingga setelah fajar subuh terbit. Namun ia wajib segera mandi supaya dapat melakukan sholat subuh dan agar ia segera didekati oleh para malaikat. Jika orang yang sedang berpuasa tidur di siang hari lalu bermimpi hingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal secara kesepakatan ulama atau ijma'. Bahkan ia harus menyempurnakan puasanya karena dia bukan sengaja mimpi. Barang siapa yang melakukan onani di siang hari Ramadan, seperti dengan memainkan kemaluannya atau berulang-ulang memandang lawan jenisnya, ia wajib bertobat kepada Allah SWT dan melakukan imsak pada hari itu serta mengqadha pada hari itu di kemudian hari. Tetap dianggap batal puasanya karena sudah tumpah spermanya gitu kan. Ya, kalau dia sampai klimaks ya, maka dia tetap tidak boleh dia makan dan minum, dia imsak dan tetap dia anggap itu batal, puasanya batal dan dia harus ganti dengan hari lain. Dan jika ia mulai melakukan onani lalu berhenti dan belum keluar maninya, maka ia wajib bertobat dan tidak wajib qadha karena mani belum keluar. Dia cuma melakukan dosa, dia mengurangi kadar pahalanya. Dan hendaknya setiap orang yang berpuasa menghindari segala hal yang dapat memancing bangkit syahwat, memancing syahwatnya dan berusaha mengusir bisikan-bisikan jiwa yang jahat. Adapun keluarnya madhi itu yang keluar kalau cairan yang keluar pada saat awal terangsang ya. Sebagaimana pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Keluarnya wadi, yaitu cairan bening kental seusai kencing tanpa ada rasa nikmat, juga tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi. Hanya saja wajib dicuci dan berwuduk saja. Diambil dari Fatwa Lajnah Daimah jadi 10 halaman 179. Jadi kayak awal cumbuan sama istri segala macam, terus muncul syahwat, basah kemaluannya, keluar madhinya. Ini nggak batal. Yang batal kalau sudah sampai spermanya.